Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Pada video ini, kami akan membahas mengenai ayat-ayat tentang psikologi klinis dalam Al-Quran. Kelompok kami terdiri dari Wildan Abrori, Ihsan Ahmad Zulfa, Junia Nanda Putra, dan saya sendiri, Safira Laina Rizka. Kita langsung menuju ke pembahasan. Yang pertama, ayat tentang keimanan. Ayat tentang keimanan, salah satunya terdapat pada Al-Quran Surah An-Nisa ayat 136, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingat kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 136. Ayat tersebut menjelaskan bahwa kita harus beriman kepada Allah, malaikat, kitab Allah, nabi dan rasulnya, hari akhir, dan takdir. Karena orang yang ingkar dengan semua itu, maka dia telah tersesat sangat jauh. Hal-hal yang harus diimani tersebut disebut dengan rukun iman. Rukun iman adalah percaya dan meyakini dengan sepenuh hati terhadap apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Ada 6 rukun iman yang harus diyakini oleh umat Islam, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kitab, iman kepada nabi dan rasul, hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Selanjutnya adalah ayat tentang rasa aman. Ayat tentang rasa aman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Artinya, mereka-mereka yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman atau syirik, mereka itulah yang akan mendapatkan rasa aman, dan mereka itu juga adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah Al-An'am ayat 82. Allah Azza wa Jalla memberikan jaminan kepada orang yang mengimani bahwa Allah adalah Rabb-Nya, Islam adalah agamanya, dan Nabi Muhammad SAW adalah nabinya. Allah Azza wa Jalla memberikan jaminan akan memelihara keamanan serta keimanannya dan menetapkan hidayah baginya. Mereka itulah insan yang memperoleh keamanan serta mendapat hidayah darinya. Lalu ayat tentang kesadaran kelompok. Sebagai petunjuk, Al-Quran memberikan pedoman tentang maslahat kehidupan manusia secara menyeluruh, baik yang menyangkut dengan kehidupan pribadi, keluarga, dan bahkan sampai kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara seperti dalam surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Berdasarkan penjelasan ayat tersebut, menegaskan kesatuan asal-usul manusia dengan menunjukkan kesamaan derajat kemanusiaan manusia. Seseorang tidak pantas merasa diri lebih tinggi dari yang lain, tidak hanya antar satu bangsa, suku, atau warna kulit dengan selainnya, tetapi termasuk di dalamnya antar jenis kelamin. Dengan bersikap toleran akan membawa kedamaian bagi kehidupan. Dengan melalui Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada manusia untuk selalu berbuat baik terhadap sesama, memupuk persatuan dalam perbedaan, menyikapi perbedaan dengan sikap kearifan, memaknainya sebagai sunnatullah
karena perbedaan setiap individu yang tidak dikemas dengan rapi akan berpotensi menimbulkan banyak konflik. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin memberikan penyelesaian mengenai perbedaan melalui Al-Quran yang mulia. Perbedaan di sini tidak hanya sekedar dalam perbedaan budaya yang bermakna sempit. Banyak budaya yang berbeda di negara kita tercinta ini. Yang selanjutnya adalah metode Al-Quran dalam psikoterapi. Al-Quran dan psikoterapi adalah dua hal yang berbeda, namun memiliki hubungan yang erat dan kuat. Al-Quran sebagai kitab suci berbicara tentang petunjuk jalan hidup atau hudon, psikoterapi atau syifa, dan jalinan kasih rahmatan bagi manusia dan alam. Adapun psikoterapi sebagai suatu pengetahuan yang berbicara tentang terapi kejiwaan merupakan salah satu aspek psikologi yang lebih banyak berlandaskan pada kemampuan rasio atau akal. Dalam psikoterapi, dengan media ayat-ayat Al-Quran, seseorang yang mengalami kecemasan atau gangguan psikologi lainnya dibiasakan bertasbih, berzikir, atau berdoa menggunakan ayat-ayat Al-Quran untuk membantu relaksasi dan ketenangan jiwa. Membaca dan memahami ayat Al-Quran juga dapat menjadi sarana terapi untuk menghadirkan rasa tumakninah, yaitu ketenangan dan ketentraman batin. Pada dasarnya, terapi itu adalah suatu cara pengobatan yang diterapkan oleh manusia, seperti terapi herbal dari tumbuhan, terapi pijatan, dan lain sebagainya. Psikiater senior Prof. Dadang Hawri membagi terapi dalam beberapa bentuk. Yang pertama ada terapi holistik, terapi yang tidak hanya menggunakan obat dan ditunjukkan kepada gangguan jiwanya saja, tetapi juga aspek-aspek lainnya dari pasien, sehingga pasien diobati secara menyeluruh, baik dari segi organobiologi, psikologi, psikososial maupun spiritual. Yang kedua ada psikoterapi psikiatrik. Tujuan utama terapi ini adalah untuk memulihkan kembali kepercayaan diri dan memperkuat fungsi ego. Yang ketiga ada psikoterapi keagamaan, yaitu terapi yang diberikan dengan kembali mempelajari dan mengamalkan ajaran agama Islam. Sebagaimana diketahui bahwa dalam ajaran Islam mengandung tuntunan bagaimana kehidupan manusia bebas dari rasa cemas, tegang, depresi, dan sebagainya. Yang keempat, terapi ruqyah adalah terapi memegang kepala pasien bagian dahi dengan tangan kanannya, kemudian membaca ayat-ayat ruqyah pada telinga kanan pasien secara tartil. Kelima, farmakoterapi, yaitu terapi dengan menggunakan obat. Terapi ini biasanya diberikan oleh dokter dengan memberikan resep obat pada pasien. Yang keenam, terapi somatik, yaitu terapi dengan memberikan obat-obatan yang ditunjukkan kepada keluhan atau kelainan fisik pasien. Berbagai keluhan organ tubuh terutama yang dipersyaraf oleh sistem syaraf otonom yang muncul sebagai manifestasi kecemasan atau depresi, atau pada mereka yang menderita gangguan panik ataupun fobia. Yang ketujuh, terapi relaksasi, yaitu terapi yang diberikan kepada pasien yang mudah disugesti. Terapi ini lazimnya digunakan oleh terapi yang menggunakan hipnotis. Dengan terapi ini pasien dilatih untuk melakukan relaksasi. Yang ke-8, terapi perilaku. Terapi ini dimaksudkan agar pasien berubah baik sikap maupun perilakunya terhadap objek dan situasi yang menakutkan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.